Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama membawakan lagu ini sebab sepanjang tahun ini kita mengecap dan kita melihat betapa baiknya Tuhan kita. Tetapi satu yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Mari sama-sama kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi pasti semua firman Tuhan akan genap. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
puji Tuhan, kita udah sama-sama naikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu diberkati yang ada di rumah. Amen. Ibu-ibu yang ada di tempat ini diberkati. Pak Weni yang membawa musik diberkati, puji Tuhan. Mari ibu-ibu kita duduk. Ngomong-ngomong Bu, boleh tahu nggak Bu kesaksian Bugem dulu nih, nanti baru Bu Ros. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga pengen tahu, dan nanti Pak Weni pastinya apa sih yang menjadi kesaksian di 2020. Saya yakin pasti banyak. Satu aja Bu. Bu Juli dulu boleh Bu. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom. Semua jemaat terkasih yang di rumah. Puji Tuhan kita boleh melewati tahun 2020 ini dengan penuh sukacita ya. Mungkin selama hampir 10 bulan ya kita beribadah dari rumah saja, ibadah secara online. Tapi saya percaya kita semua boleh terus setia di dalam ibadah kita masing-masing dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya pun selalu selalu berhubungan intim dengan Tuhan, karena itu yang jadi kerinduan saya dalam setiap kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya berusaha untuk mencari Tuhan karena saya percaya di dalam kehidupan saya secara pribadi saya perlu Tuhan. Saya menjadi penopang dalam keluarga saya, menjadi tiang doa. Saya percaya dengan doa kita bisa menopang keluarga kita, anak-anak, bahkan suami, orang tua, siapapun keluarga. Saya doakan bahkan jemaat Tuhan, pemerintah semuanya ya, panjang lebar kalau diceritakan. Amen. Ya, kita punya waktu pribadi dalam doa syafaat kita juga. Saya secara pribadi juga punya waktu doa syafaat untuk orang lain selain keluarga ya. Nah, satu yang buat saya menjadi luar biasa dari ibadah online ini adalah anak-anak sekolah minggu, di mana saya melayani dalam sekolah minggu ini. Saya melihat anak-anak ini yang tadinya stuck aja waktu saat ibadah tatap muka, yang tadinya hanya main-main, tapi saya melihat ini ada keantusiasan mereka dalam ibadah. Nah, saya bisa tahu karena nggak hanya dari YouTube ya anak-anaknya. Belakangan ini saya mengadakan ibadah dengan Zoom, jadi saya bisa interaksi langsung walaupun nggak tatap muka, tapi secara interaksi itu jadi saya bisa melihat kalau anak-anak itu antusias ya dalam pujian penyembahan, juga mereka antusias dalam pujian. Saya ajak untuk bangkit berdiri bernyanyi juga. Nah, yang paling menjadi berkat adalah ketika saya berikan untuk menghafalkan ayat. Saya minta mereka untuk mengirimkan video, dan itu puji Tuhan lumayan ada anak-anak yang setia. Walaupun awalnya banyak, tapi akhirnya berkurang mungkin nggak tahu apa penyebabnya, tapi saya tetap bersyukur. Karena ada yang setia, itu menjadi satu buat saya tuh luar biasa ya. Anak-anak sekolah minggu kita ya. Yang tadinya biasanya menghafal ayat kalau tatap muka itu saya bantu, tapi ini panjang pun nggak dibantu. Itu yang jadi luar biasa. Dan mereka juga rajin membaca firman Tuhan, setiap harinya memberikan laporan. Ya, itu yang jadi sukacita buat saya secara pribadi. Saya merasa oh ya Tuhan, anak-anak ini adalah anak panah yang luar biasa di dalam keluarga. Mereka juga akan menjadi teladan ya buat teman-teman mereka juga. Itu aja kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat ya Bu ya anak-anak kita ya. Yes. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Tepuk tangan dulu untuk pengajarnya, Bu Juli dan juga tim yang ada semua. Terima kasih karena kita boleh lihat 2020 anak-anak sekolah minggu kita luar biasa. Bu Ros, apa nih Bu kesaksiannya Bu Ros? Satu Bu yang paling Bu Ros ingat dan mau ceritakan, jadi berkat, bahkan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya, puji Tuhan buat jemaat yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah. Luar biasa Tuhan itu sepanjang tahun ini memang Tuhan itu baik. Bukan hanya terjadi dalam diri saya, tetapi di dalam para pemirsa di rumah juga merasakan kebaikan. Dan saya satu hal yang saya sebenarnya ada banyak sih mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pasti diri ya, semua saya. Banyak ya. Banyak. Satu aja Bu, coba tapi, apa? Satu yang baru-baru ini dan masih hangat, masih 1 minggu lalu. Tuhan itu begitu baik karena dalam kesakitan, di dalam proses kami berjalan menuju ke Senen dengan Pak Felix, sementara saya tidur di motor. Waktu tidur itu tidak masalah apa-apa. Setelah saya tidur pelukan dia, sampai di Pertamina situ kok tiba-tiba itu tangan saya tuh dia bilang, ngapain kamu sebut darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus? Karena sakitnya tiba-tiba tuh sakitnya tuh luar biasa tuh, aduh, seperti api, satu titik api itu nempel saya gini-gini nggak melekat, itu nggak bisa lepas. Semakin dia semakin hari semakin bengkak, merah megang bos, sampai di tangan-tangan gatal-gatalnya luar biasa.
Hari itu juga Pak Felix bilang ayo kita cari minyak, cari di kota nggak ada, akhirnya masuk di di gang-gang kecil-kecil itu, puji Tuhan dapat di situ, dan kami berdoa di situ, berdoa dalam nama Yesus, sekalipun banyak orang kita tetap berdoa. Nah di sini gitu ya, dikerumunin, ada beberapa ibu dari Muslim juga, tetapi mereka juga cuma melihat, dan ada yang Kristen juga, mereka juga ada sempat juga melipatkan tangan, tapi di tengah-tengah orang banyak itu berdoa. Nah di sini saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita mau melakukan, menjadikan berkat bagi mereka di tengah-tengah dalam kesakitan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, sehingga mereka pun melihat gaya hidup orang Kristen itu waduh luar biasa, dan boleh menjadi dampak bagi mereka, dan bahkan mau belajar juga menjadi mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Nah itu saya merasakan pertolongan jadi dengan Tuhan. Kata lain, dan memperlihatkan gaya hidup orang Kristen orang gitu ya Bu Ros ya. Tidak perlu malu. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus pastinya ya Bu Ros. Amen. Satu lagi yang terakhir, panas ini saya merasakan bahwa hari ini tuh Tuhan luar biasa loh. Waktu begitu datang, saya merasakan situasi kok kayak sudah mau putus asa ya, mencari ini hotel ini, villa ini, merasakan situasi kok kayak semua sudah mulai hopeless gitu. Jadi aduh Tuhan, apalagi lihat dah, ya sudah kita pulang. Tuhan kenapa mesti pulang? Dalam hati tidak terima kita sampai sini, kenapa nggak terwujud untuk menjalankan ini ibadah online. Tapi puji Tuhan, di balik semua itu ternyata Tuhan beli yang terbaik. Terus saya mendapatkan satu kata bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu itu harus bayar harga. Apa yang dikatakan bayar harga? Bayar harga itu kita harus menghadapi ketekunan, kesabaran, ataupun kecewaan yang kita hadapi. Itu bagian di dalam untuk kita meraih kemenangan. Jadi itu kita harus bayar harga. Nah, Tuhan sudah sediakan. Cuma bagaimana kita meresponi dengan keadaan situasi itu. Tapi puji Tuhan, luar biasa kita di sini makanan tuh melimpah dan meruah makanan, sehingga makanan kita yang bawa pun nggak termakan, tapi sehingga orang yang menyediakan luar biasa, dan harganya pun yang tidak terpikirkan, bisa gagal dari orang yang mau booking ini villa ini. Puji Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa dan baik. Yes. Jadi jangan gagal ya melakukan kebenaran ya, karena ada berkat Tuhan di belakangnya. Terima kasih Bu Ros, Bu Gem yang sudah sharing. Kita mau satu lagi Bapak Ibu, kita mau dengar kesaksian dari hambanya Pak Weni. Apa nih Pak, kira-kira satu aja nih Pak. Saya tahu Bapak pasti banyak banget, aktivitas Bapak kan juga banyak, yang Bapak layani juga banyak ya Pak. Satu aja nih Pak, kesaksian 2020 apa yang sesuatu yang dilakukan dan itu menjadi pengalaman yang berkesan bersama Tuhan. Oh iya. Haleluya, akhirnya saya diberi kesempatan juga ya. Ya, satu yang menjadi kesimpulan semuanya bagi saya, setiap mujizat yang Tuhan kerjakan bagi saya pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga, bagi saya itu besar. Karena di luar kapasitas saya, di luar dari kemampuan kami sebagai manusia. Dan Tuhan melakukannya, apalagi dalam pelayanan, istri di dalam pekerjaan, di sekolah, ada banyak pertolongan. Saya kira semua kita terdampak dengan pandemi ini, tapi saya bersyukur aja Tuhan menyertai, bahkan apa yang menjadi firman yang Tuhan taruh dalam diri saya, bahkan apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan, lewat ibadah online, bahkan dalam pelayanan saya, justru itu terrealisasi nyata, akan saya melihat nyata Tuhan buktikan dalam langkah-langkah kehidupan. Dan itu mungkin ya tak ternilai buat saya, itu menjadi sesuatu yang besar karena ini menjadi pengalaman yang hidup, yang real, yang bisa saya rasakan ketika dalam kondisi ini, bahwa Tuhan membuktikan bahwa apa yang Tuhan firmankan bisa dialami oleh saya. Itu menjadi contohnya Pak, realnya itu gimana? Dalam realnya lebih spesifik, bahkan mungkin satu aja. Lebih spesifik, saya walaupun ini pandemi, saya banyak kali diminta orang untuk berdoa, saudara. Dan yang saya doakan itu adalah orang-orang yang sakit. Dan ada yang belakangan saya tahu ternyata orang yang saya doakan itu akhirnya kena COVID, saudara. Tapi saya cuma bersyukur aja bahwa kita sementara berperang dengan virus yang tak terlihat.
dan kita tidak punya kuasa karena kita di era di mana di kondisi di mana uang dan segalanya tidak bisa menolong, hanya Tuhan. Dan itu yang saya dahsyat Tuhan bahwa kita nggak bisa menjaga. Saya cuma bilang ya mungkin Tuhan masih beri saya kesempatan lebih banyak untuk melayani Tuhan. Jadi walaupun diluputkan nyaris aja diluputkan walaupun kita udah menjaga dengan protokoler kesehatan melayani orang, tapi kalau udah diminta kami pun kadang-kadang antara iman dan nekat itu kan beda-beda tipis, tapi karena orang udah minta kami datangin kalau memang dengan protokoler kesehatan datang ke rumah, doakan mereka mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan ya kami pun berperang walaupun ada suara-suara yang mengintimidasi karena kita kan rentan, tapi puji Tuhan yang ingin saya lihat, saya bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Dan apalagi saya punya anak kecil di aktivitas, waduh saudara nggak bisa terkontrol saudara semuanya, tapi saya cuma melihat Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat. Jadi ini mungkin memberi kesempatan bagi kami untuk terus melayani Tuhan karena Tuhan masih beri hidup, Tuhan masih beri kesempatan untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Mungkin itu aja menjadi poin penting bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Weni, terima kasih Bu Juli, terima kasih Bu Ros satu kali lagi untuk kesaksiannya. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita bahwa 2020 Tuhan melakukan banyak hal bagi kita. Satu ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita semua dalam Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak pernah berhenti berbuah. Kiranya daun kita, hidup kita tetap hijau, kiranya kita tetap berbuah dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, sebab janjinya kita akan ditanam di tepi aliran air, biar firman itu yang akan terus mengaliri kita, sebab firman itu air yang hidup. Haleluya Tuhan.
sumber perlindungan kami Tuhan. Ajaib bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Surat firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami tahun 2020 Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kami alami bersama Tuhan. Bahkan janji Tuhan kami berjalan di Taman Eden bersama Tuhan. Engkau kembalikan kemuliaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, terutama Tuhan bagi kami semua yang ada di GSJ Kasih Karunia, dan kami yang menyaksikan dengan setia Tuhan ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami lepaskan berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah menaburkan Tuhan kebenaran firman Tuhan, menyingkapkan apa yang tersembunyi. Tuhan menuntun kami, mengajar kami Tuhan, sehingga kami menjadi murid-muridnya Tuhan, di mana janji Tuhan, rahasia kerajaan Allah akan Tuhan bukakan bagi murid-murid. Kami terima berkat firman Tuhan melalui hamba-Mu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa Anda dalam sebuah keadaan yang sehat. Amin. Anda selalu dalam perlindungan dan juga penyertaan Tuhan. Kita sudah mengakhiri di tahun 2020 dan kita sudah berada di tahun 2021. Dan saya percaya bahwa saat ini keadaan Anda di awal tahun ini dalam sebuah keadaan yang sangat sehat dan sangat diberkati Tuhan. Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap orang-orang yang selalu menaruh harapannya kepada Dia. Dia adalah sumber segala sesuatu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu percayalah bahwa di tahun 2021 ini ada suatu rencana Tuhan yang indah. Ada sebuah rancangan Tuhan yang sudah dirancangkan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Karena itu mari kita mengawali tahun ini dengan firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh berada di tahun 2021. Kami bersyukur sepanjang tahun 2020 Kau sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami dengan dahsyat, dengan luar biasa, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di tahun 2021 ini meskipun kami boleh mengawali dengan segala situasi, kondisi, keadaan di dunia yang masih belum memberikan pengharapan yang pasti dengan berakhirnya pandemi Corona, kami tetap percaya bahwa kasih setiamu baru, rahmat Tuhan baru, anugerah-Mu terindah, dan janji-janji-Mu adalah janji-janji yang ya dan amin menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini akan memberkati kami dan meneguhkan kami dan menguatkan kami untuk berjalan sepanjang tahun 2021 ini di dalam anugerah dan juga kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu atas hamba dan juga setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini atau siang hari ini atau malam. Kami percaya Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah berada di awal tahun 2021 dan
mungkin banyak Anda yang mengakhiri tahun ini ataupun mengawali tahun ini dengan hanya ada di rumah, hanya ada di dalam sebuah keadaan yang mungkin terbatas karena dengan situasi kondisi pandemi yang masih berlangsung ini. Tidak ada yang meriah, tidak ada sesuatu hal yang seperti kita lakukan tahun-tahun kemarin, tetapi percayalah bahwa rahmatnya baru, anugerahnya baru senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan iman kita menjalani sepanjang tahun 2021 ini dengan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Saya ingin memberikan satu tema dalam tahun 2021 ini dalam firman Tuhan. Yang pertama ini adalah bahwa jangan hilangkan harapanmu di hadapan Tuhan. Jangan hilangkan harapanmu di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama buka dalam Amsal pasal yang ke 23 ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu berjalannya pandemi sepanjang tahun 2020 yang kita jalani mulai dari Maret akhir ya sampai di bulan Desember, dan akhirnya kita berada di bulan Januari di tahun 2021 ini, mungkin ada banyak hal yang mulai terhilang dari kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang mulai berubah, mungkin ada hal-hal yang mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak dapati seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi percaya bahwa firman Tuhan sekali lagi mengatakan dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, dalam suatu situasi kondisi yang saat ini banyak sekali yang menaruh harapannya sebelum pandemi ini terjadi bahwa saya akan mengakhiri tahun 2020 dengan satu target yang luar biasa. Saya akan mengakhiri tahun 2020 dengan satu perubahan dalam rumah tangga saya, atau dalam perekonomian saya, atau dalam mungkin secara materi, mungkin dalam hal-hal yang mungkin kita ingin sesuatu hal yang baru, mungkin rumah yang baru, mobil yang baru, dan semua yang baru yang tetap ya, yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan sesuatu hal yang baru yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, oleh karena itu ada suatu hal yang kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan satu firman yang mengatakan bahwa masa depanmu sungguh ada. Masa depan adalah sesuatu hal yang ada di depan pastinya, ya kan? Dikatakan saja dengan jelas bahwa masa depan, jadi sesuatu hal yang ada di depan. Jadi pada waktu kita tahu bahwa masa depan itu sesuatu hal yang ada di depan, maka kita ada di tahun 2021 ini, ada sesuatu yang akan kita jalani sepanjang tahun ini, dan kita percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Jadi ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Masa depan kita dalam tahun 2021 sungguh ada. Dan mari perhatikan firman Tuhan yang senantiasa memberikan janji-janji yang terbaik, janji-janji yang luar biasa. Karena dikatakan firman Tuhan masa depan sungguh ada. Jadi kalau dikatakan Tuhan masa depan sungguh ada, berarti rencana dan rancangan Tuhan dalam tahun 2021 ini adalah rencana dan rancangan Tuhan yang sungguh ada. Artinya apa? Artinya kalau sungguh ada, itu berarti sesuatu hal keseriusan Tuhan untuk kehidupan anak-anaknya, keseriusan Tuhan untuk memberikan tetap yang terbaik sepanjang tahun 2021 ini. Mungkin kita sudah dengar banyak ramalan, atau mungkin banyak perkiraan yang kita dengar tahun 2021 ini bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Mungkin dengan kehidupan bisnis, mungkin dengan kehidupan keluarga dan kehidupan yang lainnya. Tetapi percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan yang tadi mengatakan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada, masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yang pertama, kita harus sadar dan kita harus pahami bahwa masa depan sungguh ada, artinya ada
ada keseriusan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mulai nyatakan bahwa Tuhan serius dengan setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tidak serius. Pernah beberapa waktu yang lalu saya katakan serius gitu ya. Satu tema khotbah serius. Artinya bahwa Tuhan mau kita serius. Dan karena apa? Karena Tuhan serius di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita ada di tahun 2021 ini, berarti Tuhan masih serius dengan kehidupan kita. Artinya dikatakan tadi sungguh ada. Artinya kalau Tuhan mengatakan sungguh ada, itu berarti suatu kesungguhan dari Tuhan, keseriusan dari Tuhan, bahwa Dia akan menyatakan langkah setiap langkah dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita mau sesuatu hal yang dahsyat, yang luar biasa, dan kadang-kala kita mau semuanya mujizat dan mujizat dan mujizat. Dan mujizat dalam pemikiran atau dalam kategori manusia kadang-kala diartikan bahwa sekejap mata, tetapi biarlah bahwa mukjizat yang kita alami juga bisa diartikan bahwa proses demi proses yang kita sedang alami saat ini adalah juga dikatakan mukjizat daripada Tuhan. Meskipun tidak sesuatu hal yang mungkin yang besar dan langsung begitu ya terjadi, tetapi kalau Anda dan saya bisa menjalani di awal tahun 2021 ini dengan anugerah Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka itu adalah proses mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa Anda yang percayakan hal itu? Amin. Nah, karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Tuhan mengatakan sungguh ada, berarti Dia tidak akan pernah lalai, Dia tidak akan pernah bohong, Dia tidak akan pernah tidak untuk menepati janjinya dalam setiap kehidupan kita. Jadi masa depanmu sungguh ada. Mari katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang saat ini Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mungkin saat ini Anda sedang bersama-sama dengan keluarga atau mungkin dengan orang-orang yang Anda kasih di awal tahun ini. Mari katakan kepada mereka, katakan mungkin ada suami, ada istri, ada anak-anak atau ada saudara-saudara Anda di situ. Masa depanmu sungguh ada, gitu ya. Masa depanmu sungguh ada. Masa depanmu sungguh ada. Masa depan keluarga kita sungguh ada. Masa depan pekerjaan kita sungguh ada. Masa depan usaha kita sungguh ada. Seberapa iman Anda untuk menyatakan itu pagi hari ini? Amin. Nah, karena itu, mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai satu doa dan juga pengharapan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin pada waktu kita mengatakan juga kepada diri kita sendiri, masa depanku sungguh ada. Amin. Ya, itu menjadi sebuah pengharapan. Makanya tadi dikatakan ayat selanjutnya, harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita sudah percaya bahwa masa depan kita sungguh ada, bahwa Tuhan serius dengan masa depan kita, Tuhan serius dengan kehidupan kita, maka jangan hilang harapanmu. Amin. Nah, karena pada waktu seseorang hidup di tahun 2021 ini, mengawali tahun 2021 ini, mungkin banyak harapan-harapan yang mungkin tidak terlalu besar pada waktu dia mengawali tahun 2021 ini. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang membatasi kehidupannya. Ini kan masa pandemi. Ini kan begini, ini kan begini, ini kan begini. Sehingga saya, ya udahlah, saya memberikan harapan yang kecil-kecil aja. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Pada waktu Anda tetap menaruh harapanmu kepada Tuhan, pada waktu Anda menaruh harapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang pertama tadi dikatakan, pahami bahwa masa depanmu sungguh ada. Tuhan serius dengan setiap kehidupan kita. Dan yang berikutnya dikatakan, harapanmu tidak akan hilang. Jadi pengharapan kita untuk masa depan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang sungguh ada tadi, adalah sebuah harapan yang tidak akan hilang. Amin. Ada sebuah harapan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap orang yang berharap kepada Tuhan, setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka harapannya itu menjadi sebuah harapan yang menjadi kenyataan pada waktu dia terus setia, taat kepada Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan harapanmu tidak akan hilang, maka sebagai manusia, mari sekali lagi, mari kita bersama-sama menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berharap bisnis kita berubah setahun 2021. Mungkin kita berharap keluarga kita semakin diberkati dalam perekonomian. Mungkin kita berharap dengan kesehatan kita saat pagi hari ini. Mungkin kita berharap dengan keadaan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dan semua yang ada dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa harapanmu itu tidak akan pernah
hilang. Amin. Karena firman Tuhan juga dalam Ibrani kan mengatakan seperti ini, bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu seperti sau yang kuat. Ya, amin. Seperti sau yang kuat yang tertanam kapal pada waktu dia melemparkan jangkarnya, dan menjadi sebuah pengharapannya bahwa kapal itu tidak akan terombang-ambing dengan segala badai, dengan segala arus yang ada. Karena ada jangkar yang kuat, yang tertanam, yang tertancap di dalam dasar laut. Demikian juga Anda dan saya. Kalau saat ini, di tahun 2021 ini, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita menancapkan harapan kita kepada Tuhan, maka itu suatu harapan yang tidak akan pernah hilang. Ingat itu. Amin. Ingat itu, bahwa harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa yang kau harapkan, mari percaya dan berdoa kepada Tuhan. Asalkan jangan sampai harapan itu hanya harapan yang hanya memuaskan keinginan daging kita atau memuaskan hawa nafsu kita. Berdoalah kepada Tuhan di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini. Mari berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi harapanku di hadapanmu Tuhan. Minta hikmat Tuhan, supaya semua harapan-harapan kita bukanlah harapan-harapan yang hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, yang hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita, bahkan yang hanya untuk memuaskan keegosentrisan kita, keegoisme kita. Tetapi biarlah harapan demi harapan yang kita naikkan kepada Tuhan adalah harapan-harapan yang selalu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi harapan-harapan yang tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Apa yang harus Anda harapkan di tahun 2021 ini? Ada semua yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari setia baca firman Tuhan, mari setia renungkan kebenaran firman Tuhan. Mumpung masih di awal tahun ini, mulai langkah demi langkah, mari mulai komitmen untuk baca firman Tuhan, untuk renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya dorong, saya himbau seluruh jemaat Tuhan dan juga umat Tuhan yang saat ini mungkin mendengarkan, mari lekatkan diri Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Dekatkan diri Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya Alkitab ini dekat pada waktu kita berada di hari Minggu, pada waktu kita berada di gereja dulunya, tahun 2020 pada waktu sebelum pandemi ini. Mungkin saat ini kita tidak pernah ada dalam gedung gereja, tetapi kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada dalam hadirat Tuhan, ada dekat dengan firman-Nya, dan biar firman-Nya ini akan senantiasa menjadi makanan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang suka gemar untuk membaca firman Tuhan. Karena itu saya dorong terus untuk 2021 ini semakin giat, semakin gemar untuk baca firman Tuhan. Dan tentunya tidak hanya baca. Amin. Tentunya tidak hanya sekedar melengkapi bacaan kita tiap hari atau tiap bulan atau tiap sampai akhir di satu kitab ini. Tetapi saya percaya pada waktu Anda baca, mari renungkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau perlu Anda catat supaya Anda tidak pernah lupa, supaya Anda menjadi rema dalam setiap ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu. Seberapa banyak dari kita yang benar-benar menjadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebagai sebuah firman Allah atau firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, tetapi menjadikan itu benar-benar firman Tuhan yang menjadi rema, menjadi daging di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat harapan kita tidak pernah hilang. Kalau kita terus membaca hal-hal yang lain, mungkin buku-buku dan mungkin semua berita-berita, ada baiknya untuk menambah wawasan kita, untuk membawa satu pengetahuan kita. Tetapi apakah itu benar-benar akan menjamin masa depan kita? Ya kan? Ada baiknya. Tetapi apakah itu benar-benar bisa menjamin masa depan kita? Yang bisa menjamin masa depan Anda dan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu baca, renungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah merasakan bahwa Anda sudah puas dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya begini, puas dalam pengertian bahwa udahlah, saya sudah tahu semuanya, cukup tahu. Tetapi tidak pernah kita rasakan dan nikmati kedahsyatan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya cukup di otak,
hanya cukup pengetahuan saja, tetapi tidak pernah ada dalam hati kita, tidak pernah ada dalam setiap kehidupan kita yang kita kerjakan setiap hari. Karena itu mari sekali lagi saya mendorong, mari renungkan kebenaran firman Tuhan, jadikan rema dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sebuah dasar untuk kita berharap kepada Tuhan. Harapanmu tidak akan pernah hilang, percaya itu. Karena firman Tuhan akan menjamin setiap harapan demi harapan kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu hidup di dalam kehidupan, menaruh harapan kita berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-17 dari Amsal yang ke-23. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah engkau iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau yang pertama tadi kita sudah paham bahwa masa depan kita sungguh ada, artinya sungguh ada, sungguh ya, garis bawah itu sungguh ada, berarti ada serius Tuhan untuk masa depan kita. Dan biarlah harapan kita tidak akan hilang. Dan apa yang harus kita kerjakan? Maka kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita giat baca kebenaran firman Tuhan. Maka yang berikutnya yang harus kita kerjakan adalah dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Banyak hal yang terjadi, ketakutan-ketakutan masa-masa pandemi ini. Bukan berarti bahwa kita akan menantang atau seenaknya saja dengan masa pandemi ini, dengan tidak menjaga kesehatan. Tetapi seberapa besar ketakutan kita untuk menghadapi masa pandemi corona ini dengan takut akan Tuhan. Artinya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua terjadi dalam kesehatan, dalam perekonomian, dalam keamanan, dalam segala sisi kehidupan manusia. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan akan terlebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada corona. Amin. Artinya bukan menantang corona, tetapi artinya bahwa takut akan Tuhan akan membuat dia benar-benar hidup, bahwa dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan, maka dia akan membawa hidupnya di bawah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meskipun masa pandemi ini sekarang masih terjadi di tahun 2021, kalau Anda mau menaruh harapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Mari katakan kepada orang-orang yang ada di samping kanan kiri Anda, ada orang-orang yang ada di sekitar Anda, ingat, tetap takut akan Tuhan. Ingat, engkau anakku harus takut akan Tuhan. Ingat, engkau suami, istri, engkau harus tetap takut akan Tuhan. Dimanapun kehidupan kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dikatakan tadi, jangan iri kepada orang yang berdosa. Artinya kalau kita tahu bahwa takut akan Tuhan mendatangkan hal pengharapan yang pasti, maka kita tidak boleh juga iri kepada orang yang berdosa. Artinya apa? Janganlah kita semua hari-hari ini membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi biarlah kita senantiasa hidup selalu takut akan Tuhan. Kita menjauhi dosa, kita menjauhi kejahatan, kita tetap hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita tetap hidup melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu takut akan Tuhan, maka kehidupannya adalah kehidupan yang senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupannya adalah kehidupan yang selalu ada dalam harapan yang tidak akan pernah hilang. Mari di tahun 2021 ini tambahkan atau tingkatkan atau naikkan level Anda akan takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan akan membawa sebuah kehidupan kita menikmati akan anugerahnya, menikmati akan janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan setiap orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka pasti mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada Dia.
Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda selalu ingin Tuhan menyatakan atau Tuhan selalu melihat kehidupan Anda dan saya, mari kita takut akan Tuhan. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita menambahkan hari-hari ini dalam segala masa-masa yang sedang terjadi ini, kita tetap takut akan Tuhan. Di tahun 2021 ini, mari kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kita semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan. Mari, zamannya adalah zaman yang luar biasa, ya kan? Saat ini zamannya adalah zaman yang luar biasa bagi iman kehidupan kekristenan kita. Karena itu satu yang saya ingin pesan di tahun 2021 ini, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang akan membuat kehidupan Anda, masa depan Anda, harapan Anda tidak akan pernah hilang. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kedua, pasal yang ke-24. Mari kita lihat satu ayat lagi, pasal 24. Pasal 24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ditekankan ya, di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, jika ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Hikmat untuk jiwamu. Jadi kalau jiwa kita sedang gundah gulana, merana dan semuanya, ada hikmat yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan akan menuntun kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita. Karena itulah pengharapan kita untuk masa depan kita tidak akan pernah hilang. Minta hikmat Tuhan. Sekali lagi tadi yang sudah saya katakan di depan, minta berdoa, minta hikmat Tuhan. Biarlah sepanjang tahun 2021 ini kita tidak akan pernah kehilangan harapan kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi harapanmu pagi hari ini? Apa yang menjadi harapanmu di tahun 2021 ini? Mari naikkan di hadapan Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Hikmat Tuhan akan menuntun setiap kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan. Dengan hikmatnya yang menuntun kehidupan kita, maka masa depanmu tidak akan pernah hilang. Jadi mari, selain kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan, artinya apa? Kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita baca firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita dekat dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, maka kita hidup dengan hikmat Tuhan. Kita hidup dengan hikmat Tuhan, maka dikatakan engkau akan mendapatnya, akan ada masa depan, ya kan? Masa depan kita akan ada karena kita ada hikmat Tuhan. Anda sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Anda harus bersyukur bahwa Anda diberikan hikmat. Hikmat adalah sesuatu hal yang sesuatu yang jauh dari pemikiran, hanya sebatas pemikiran manusia. Hikmat itu yang akan menuntun kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka jika engkau hidup dalam hikmat Tuhan, apa yang Anda harus lakukan saat-saat ini di masa pandemi ini? Minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk usaha Anda. Minta hikmat Tuhan untuk apa yang Anda boleh kerjakan, sehingga Anda akan dituntun kepada masa depan itu yang tidak akan hilang itu. Amin. Maka ayat yang sebelumnya kita akan coba lihat. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-13. Anakku, anakku, mari catat ini. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Apa ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ada sesuatu hal yang pasti kita akan rasakan dalam kehidupan kita. Kalau seperti madu itu yang kita nikmati, manis,
sampai ke rasanya ke langit-langit. Demikian juga orang yang hidup dalam hikmat Tuhan. Orang yang hidup dalam hikmat, dia akan senantiasa merasakan hal-hal yang manis di hadapan Tuhan, di dalam kehidupannya. Di hadapan Tuhan ada hikmatnya. Di dalam Tuhan pasti ada hikmat Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan memimpin kehidupan kita hari lepas hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan hidup dalam kebaikan Tuhan kalau kita senantiasa mau hidup dalam hikmat Tuhan. Jadi di tahun 2021 ini, siapapun Anda perlu hikmat Tuhan. Anda perlu hikmat Tuhan untuk usaha Anda perlu hikmat Tuhan untuk keluarga Anda perlu hikmat Tuhan untuk memimpin kehidupan Anda hari lepas hari saat ini, untuk Anda menikmati masa depanmu, untuk Anda menikmati hari-harimu yang lebih baik dan lebih dahsyat dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri akan firman Tuhan bagi hari ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa buat setiap kami semua yang mendengarkan siaran online ibadah ini ya Bapa, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, Tuhan menjamah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka perlu hikmat-Mu untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka, untuk perekonomian mereka. Tuhan jamah, Tuhan berikan hikmat-Mu, pimpinan tuntunan-Mu. Hikmat Tuhan akan menaungi hidup mereka, Tuhan akan menaungi hidup mereka, urapan-Mu yang akan menaungi hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah yang akan menyertai setiap langkah hidup mereka, kuasa Tuhan yang akan menuntun setiap hidup mereka di dalam hikmat Tuhan. Biarlah umat Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan akan memimpin mereka dalam masa depan. Engkau sudah merencanakan, Engkau sudah merancangkan masa depan mereka seturut kehendak rencana Tuhan. Dan hamba percaya yang terbaik Engkau limpahkan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi, memberkati setiap keluarga demi keluarga, memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan beracara, Tuhan berkarya, memberkati kekuatan kesehatan yang baru senantiasa dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu semakin berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Memserahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, umat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan sepanjang tahun 2021 ini harapan kami tidak akan hilang, masa depan kami ada karena Engkau Tuhan yang punya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.